Memalukan memang indeks pembangunan gender kita 32 dari 38 provinsi. Kami tidak bicara data yang tadi mungkin kurang tepat, tapi kami telah memberikan bukti bahwa kami memberikan perhatian kepada gender. Data tersebut tidak dibuat-buat. Ini adalah momen perdebatan antara calon wakil gubernur Kalimantan Timur dalam acara debat calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang kedua. Perdebatan ini dimulai ketika calon wakil gubernur nomor urut 2 Seno Aji yang mendapatkan pertanyaan dari panelis terkait kesetaraan gender. Seno Aji dengan narasi yang dibuat sedramatis mungkin melimpahkan kesalahan sepenuhnya pada pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Isran Nur yang dianggap gagal melindungi perempuan dan menciptakan kesetaraan gender di Kalimantan Timur sehingga indeks kesetaraan gender Kalimantan Timur mendapatkan peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Namun demikian, tahukah kalian kabupaten dan kota mana saja di Kalimantan Timur yang menyumbang indeks kesetaraan gender paling rendah di Kalimantan Timur, yang menyebabkan indeks kesetaraan gender se-provinsi Kalimantan Timur anjlok? Dan bagaimana indeks kesetaraan gender di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun di masa pemerintahan Isran Nur dan Hadi Mulyadi, apakah meningkat atau menurun? Simak di video berikut ini, jangan di-skip agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Timur sangat rendah. Pada tahun 2023, IPG Kaltim berada pada peringkat 32 dari 34 provinsi. Hal ini diperparah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang grafiknya meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2021 tercatat 551 kasus yang meningkat tajam menjadi 1.108 kasus pada tahun 2023. Pertanyaannya, apa rencana strategis Anda untuk menekan jumlah kasus dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendukung dan melindungi korban, serta memastikan penegakan hukum yang efektif? Kami berikan waktu 120 detik untuk menjawab, dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih panelis atas pertanyaannya. Memalukan memang indeks pembangunan gender kita 32 dari 38 provinsi. Kasihan. Padahal anggaran kita sangat besar. Memalukan. Padahal IPM kita sangat tinggi. Tapi kita terus akan memberikan yang terbaik untuk para gender kita, para perempuan kita. Dengan program Sakti, kita sekali lagi, program Sakti adalah program yang akan kita keluarkan untuk mengetahui lebih detail bagaimana para perempuan ini dan juga para disabilitas nantinya. Ke depan kita akan sangat memperhatikan. Kami akan aktif mengajak warga dalam kegiatan sosial yang menjadi ajang komunikasi warga supaya kesetaraan gender, KDRT, dan yang lain sebagainya tidak terjadi lagi di Kalimantan Timur ini. Sungguh kami sangat menyesalkan peran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memperhatikan perempuan, tidak memperhatikan anak-anak terlantar. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ingin nanti ke depan apabila kami diberi amanah oleh masyarakat Kalimantan Timur akan turut aktif dalam menanggulangi dan kita akan membuat Satgas Lindungi Perempuan dan Anak. Ini terkoneksi dengan aplikasi Sakti dan masyarakat bisa melaporkan kapan saja kejadian-kejadian yang ada di masyarakat tentang perempuan dan anak. Terima kasih. Baik. Jelas ya? Seno Aji yang adalah anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil Kutai Kartanegara melimpahkan kesalahan kurangnya indeks kesetaraan gender Kalimantan Timur pada pemerintah provinsi, seolah-olah dia sebagai anggota DPRD tidak punya peran yang sama dalam memperjuangkan kesetaraan gender. DPRD dapat menolak rancangan anggaran yang diajukan pemerintah provinsi jika menurut mereka anggaran itu tidak berpihak pada rakyat. Lalu di mana peran Seno Aji? Apakah dia hanya datang duduk dan menikmati gaji di akhir bulan tanpa melakukan perjuangan untuk rakyat yang dia wakili? Sungguh kami sangat menyesalkan peran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memperhatikan perempuan.
Lalu bagaimana data Pusat Statistik atau BPS milik pemerintah pusat mengungkap data indeks kesetaraan gender di wilayah Kalimantan Timur? Berikut ulasannya. Ini adalah data indeks pemberdayaan gender dari website Badan Pusat Statistik yang dapat diakses oleh siapapun warga negara Indonesia. Linknya dapat kalian temukan di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan ini adalah indeks pemberdayaan gender yang kemudian disingkat IDG berdasarkan kabupaten di wilayah Kalimantan Timur tahun 2022 dan 2023. Kita fokus di data tahun 2023. Perhatikan data Kabupaten Kutai Kartanegara, Dapil yang diwakili oleh Seno Aji. IDG Kutai Kartanegara tahun 2023 hanya di angka 63,55 berada di bawah Kabupaten tetangga Kutai Barat di angka 66,90, Kabupaten Pasir di angka 68,35. Juga berada di bawah rata-rata IDG Provinsi Kalimantan Timur sebesar 68,96. Dua kabupaten kota lain penyumbang IDG paling rendah di Kalimantan Timur yaitu yang paling rendah adalah Kota Bontang dengan IDG di bawah angka 50 yaitu hanya sebesar 47,20. Selanjutnya angka terendah kedua yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU di angka 50,02. Kota Bontang terakhir kali dipimpin wali kota definitif di bawah kepemimpinan Dr. Hadjah Neni Moerniaeni. Neni Moerniaeni adalah wali kota kelahiran Jakarta 30 Juli 1960 yang namanya ikut disebut dalam debat pertama calon gubernur yang menyatakan bahwa yang memperjuangkan dana bagi hasil migas di 11 kabupaten di Indonesia adalah Rudi Masud. Neni adalah kader Golkar Kota Bontang, partai yang sama yang mengusung Rudi Masud jadi calon gubernur. Sementara Kabupaten Penajam Pasir Utara terakhir kali dipimpin bupati definitif oleh adik Rudi Masud, Abdul Ghafur Masud. Dua kabupaten kota inilah yang menjadi penyumbang IDG terendah yang menyebabkan indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur anjlok jatuh di posisi ketiga terakhir dari semua provinsi di Indonesia. Sementara indeks pemberdayaan gender tertinggi disumbangkan oleh Kabupaten Mahakam Hulu di angka 82,42. Mahakam Hulu adalah satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang masih dihuni oleh mayoritas penduduk asli Kalimantan Timur dari suku Dayak. Kota Bontang yang dihuni mayoritas suku pendatang awalnya pada tahun 2019 memiliki IDG sebesar 51,99 dan terus menurun di bawah kepemimpinan Neni Moerniaeni, di tahun 2020 menjadi 51,97 dan di tahun terakhir Neni memimpin, IDG di Kota Bontang anjlok menjadi tinggal 45,67. Begitu juga Kabupaten Pasir Penajam. Pada tahun 2019 masih berada di angka 50,36 dan turun di tahun 2020 dan di tahun 2021 tinggal 49,85. Apakah ini menjadi indikasi bahwa faktor mobilitas penduduk dari luar Kalimantan Timur masuk ke Kalimantan Timur menjadi salah satu sebab angka kesetaraan gender dan tingkat pelecehan terhadap kaum perempuan terus meningkat? Tentu saja ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Namun tingginya kriminalitas di daerah-daerah dengan latar belakang penduduk yang heterogen bisa menjadi salah satu acuan. Dan untuk itu kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu yang kami berikan adalah 90 detik setelah Anda berbicara. Terima kasih atas informasinya. Bicara tentang kesetaraan gender, Kalimantan Timur telah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dari seluruh sekda yang ada di Indonesia, saya punya catatan hanya 6 yang sekdanya perempuan. Dan dari 6 itu 2 dari Kalimantan Timur, tepuk tangan buat Kalimantan Timur. Dan 2 itu di masa pemerintahan Bapak Ihsan Nur. Artinya kami sangat memperhatikan gender. Itu baru bicara sekda. Belum lagi kalau kita bicara tentang eselon 3 dan eselon 2. Eselon 2 dan eselon 3 di Kalimantan Timur adalah eselon 2 yang banyak menempatkan perempuan terbanyak seluruh provinsi Indonesia menempatkan perempuan sebagai kepala dinas. Artinya kami tidak bicara data yang tadi mungkin kurang tepat, tapi kami telah memberikan bukti bahwa kami memberikan perhatian kepada gender. Termasuk Ibu Iva, anggota KPU Pusat dari wanita juga. Ada Bu Dr. Fadilah ini sebagai saksi, Bu Dr. Fadilah, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur juga perempuan. Artinya kami sudah memberikan bukti, tapi tidak memberikan janji. Terima kasih. Pahamlah Hikam. Masih ada waktu Bapak? Ada yang ingin ditambahkan? Baik, selesai. Waktunya kami anggap habis. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi respons dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami berikan waktu 60 detik setelah Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Data tersebut tidak dibuat-buat. Karena saya mendengar sendiri baru saja oleh Pas MC dari panelis yang meningkat 500 kasusnya
menjadi 1.100. Sangat miris Bapak Ibu sekalian. Maka itu kami tidak ingin membuat data palsu, data ini asli semua kalau kita bicara masalah data. Tapi kami calon gubernur 02 tentu saja akan mengoptimalisasi aplikasi Sakti melalui yang namanya Lapor-Gub. Lapor-Gub ini adalah satu aplikasi yang bisa langsung dari masyarakat ke pemerintah tanpa melalui jalur birokrasi yang bertele-tele. Semuanya tinggal klik dalam aplikasi Sakti tersebut langsung sampai ke gubernur. Itu yang akan kita lakukan. Terima kasih. Bisa saja data itu benar, tetapi untuk antisipasi penanganannya, hal yang utama yang perlu diselidiki adalah apa yang menjadi faktor penyebab dan siapa saja atau dari kelompok mana saja yang menjadi pelaku kriminalitas terhadap perempuan di Kalimantan Timur, untuk kemudian mencari solusi terbaik untuk penyelesaian maupun antisipasinya. Bagaimana pendapat kalian?